Baiklah, saya di sini akan menjelaskan beberapa contoh dari jurnal umum perusahaan dagang. Sebelum ke contoh, di sini ada pengertian jurnal umum. Jurnal umum adalah sebuah jurnal yang digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas, transaksi keuangan dari sebuah bisnis atau usaha, dalam periode tertentu untuk memudahkan pengelolaan keuangan internal dan eksternal. Di dalam jurnal umum, terdapat aset-aset yang dibagi menjadi 8 aset. Yang pertama itu ada kas. Kas merupakan uang tunai atau cash yang digunakan setiap hari. Kedua, ada piutang. Piutang merupakan orang yang mengutang atau uang kita yang belum dibayar orang lain. Ketiga, ada peralatan. Peralatan merupakan barang yang besar yang habis dipakai, contohnya seperti sendok, piring, dan gelas. Keempat, ada perlengkapan. Perlengkapan merupakan barang yang tidak dibutuhkan, contohnya seperti tisu dan kipas angin. 5. Ada tanah. 6. Ada kendaraan. 7. Ada gedung. Dan yang terakhir itu ada prive. Prive ialah pengambilan secara pribadi. Contohnya seperti saya membeli suatu produk, tapi untuk membayar produk tersebut saya menggunakan uang kantor. Dan di dalam jurnal umum terdapat akun-akun seperti utang, beban, pendapatan, dan modal. Beban yang berarti yang dikeluarkan, modal yang berarti pendapatan kita, sedangkan pendapatan yang berarti modal kita. Jadi modal itu kebalikan dari pendapatan, dan pendapatan itu kebalikan dari modal. Oke, kita masuk ke contoh soal. Soal yang pertama, Bu Ani menyetorkan uang tunai sebesar 10 juta untuk konvensi peralatan 5 juta, bahan kain 15 juta sebagai modal usaha. Soal kedua, memperoleh pendapatan dari jual seragam oleh pelanggan sekolah sebesar 20 juta. Dan soal ketiga, membayar sewa mobil angkutan untuk membawa seragam selama 1 bulan sebesar 2.200.000. Soal keempat, membeli peralatan jahit sebesar 800 dengan dibayar tunai. Soal kelima, membayar beban listrik dan air sebesar Rp500.000. Dan soal yang terakhir itu membayar gaji karyawan sebesar 4 juta. Baik, kita masuk ke tabel. Di dalam tabel terdapat tanggal, keterangan, debit, dan kredit. Debit yang berarti naik dan kredit yang berarti menurun. Tanggal 1 atau soal nomor 1, keterangannya itu ada kas, bertambah di debit sebesar 10 juta, karena Bu Ani menyetor uang tunai, yang berarti itu kas. Peralatannya bertambah di debit sebesar 5 juta, bahan kainnya juga bertambah di debit sebesar 15 juta, dan kreditnya modal. Keseluruhan modal sebesar 30 juta. Tanggal 2 atau soal nomor 2, keterangannya itu ada kas. Kas bertambah di debit sebesar 20 juta, dan kreditnya pendapatan yang sebesar 20 juta. Soal ketiga atau tanggal 3, keterangannya beban bertambah di debit sebesar 2.200.000 karena membayar sewa mobil termasuk beban, dan kreditnya itu ada kas sebesar 2.200.000. Tanggal 4 atau soal nomor 4, keterangannya peralatan bertambah di debit sebesar 800 dan kreditnya itu ada kas sebesar 800. Tanggal 5 atau soal nomor 5, keterangannya beban bertambah di debit sebesar 500 karena membayar beban listrik dan air. Kreditnya itu kas sebesar 500. Tanggal 6 atau soal nomor 6, keterangannya beban di debit bertambah 4 juta karena membayar gaji karyawan termasuk beban. Dan kreditnya itu ada kas sebesar 4 juta juga. Dan jumlah keseluruhan debit dan kredit. Debitnya berjumlah 57.500.000 dan kreditnya pun sama, sehingga hasilnya jadi balance. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan maaf jika ada kesalahan. Thanks for watching.